Tradisi lisan seni tutur rancak yang semakin sulit dijumpai pada periode sekarang ditampilkan sebagai pembuka pertunjukan komedi Betawi di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Perpaduan konsep tradisi dan modern ini diharapkan menjadi sebuah solusi agar tradisi kesenian Betawi tempo dulu mampu bertahan dan terus berkembang di tengah perubahan zaman. 5 tahun terakhir ini saya sangat intens sekali membawakan cerita tentang namanya toponimi. Toponimi ini adalah nama-nama jalan yang ada di Jakarta yang punya nilai historis. Dan ini banyak orang-orang Betawi sendiri pun nggak ngerti apa sih itu Kuitang asal mulanya, apa sih itu Krukut, apa sih itu apa Condet segala macam, itu nggak tahu. Nah, saya coba mengangkat sehingga begitu masyarakat menonton komedi Betawi saya, paling tidak ada yang dibawa pulang. Oh, ternyata Kuitang asal mulanya seperti itu ya. Lenong supaya bisa diminati sama anak muda, pengemasannya kudu dirubah. Jadi jangan terlalu tradisi banget. Selama ini kita ditampilkan lenong-lenong yang tampil di acara hajatan itu agak sedikit orang melihatnya seronok, anarkis, tidak profesional, tidak ada pesan moral. Nah, ini yang juga perlu dirubah pola-pola pikir seperti ini. Kita bagaimana bahwa lenong tidak hanya juga urusan banyol-banyolan yang maaf tidak mendidik, karena mengharap hiburan lucu, juga tidak harus urusannya berantem. Lenong sebagai produk budaya masyarakat harus dinamis dan terus bergerak mengikuti perkembangan dinamika masyarakat pendukungnya. Fakta menunjukkan banyak kesenian Betawi tidak mampu menghadapi perubahan zaman dan hilang tersapu arus modernisasi. Untuk itu, perlunya kreativitas dan inovasi baru dalam seni pertunjukan lenong. Memang bukan perkara mudah untuk menyelaraskannya. Pertama kali saya terjun ke lenong kan, lenong itu kata-kata lenong itu sangat apa ya, sangat luar biasa magic. Jadi artinya gini, lenong itu tidak boleh keluar oleh pakem-pakem. Jadi pernah saya buat lenong, saya bikin artistik yang sangat seperti kayak teater, itu mereka mengatakan ini keluar dari lenong, ini bukan pakem lenong. Jadi kita rubah sedikit tokoh-tokoh lenong zaman dulu ini merasa bahwa ini bukan pakem lenong. Ombak kali 9 naik ke rodanya 3. Sobat-sobat kalau berani iklan bahar masuk ke Dulu kan kita make up misalkan pakai pantat dangdang tuh, pakai pasang kumis, pakai segala macam. Sekarang kan udah ada pensil alis segala macam. Nah, kenapa nggak kita pakai itu? Dulu kan cuma pakai layar doang karena mungkin keterbatasan anggaran. Nah, sekarang kalau kita punya anggaran, kenapa kalau kita kagak bikin langsung rumah jadi itu? Nah, itu saya terapkan dan saya kasih pengertian kepada teman-teman, artinya pemain-pemain tradisi bahwa ini dibutuhkan karena segala sesuatu sebuah pementasan bahwa hand prop terus artistik itu sangat mendukung permainan. Kebudayaan lenong telah menginspirasi seni pertunjukan lain untuk mengubah diri seperti lenong. Hal itu nampak pada lenong bocah dan lenong rumpi di era 1990-an. Jangan sampai komunitas masyarakat Betawi yang sedang melaju di era globalisasi merasa tidak perlu lagi membawa warisan leluhurnya. Bahasa Betawi ketika itu dianggap sebagai bahasa yang rendah gitu, bahasa yang kasar, karena itu diidentikan dengan penduduk Betawi, penduduk asli Jakarta yang menduduki posisi yang inferior di antara etnik-etnik yang ada di Jakarta. Ketika lenong naik, ketika kesenian Betawi terangkat, ketika banyak kebudayaan Betawi mewarnai Jakarta, dengan demikian bahasa Betawi tidak lagi milik sebagai satu etnik yang inferior, tapi bahasa Betawi adalah milik penduduk asli Jakarta. Dan para pendatang yang juga mencoba mengidentifikasi dirinya dengan penduduk asli menggunakan bahasa Betawi ini, sehingga perlahan-lahan bahasa Betawi bukan lagi dianggap sebagai bahasa yang kasar, tapi bahasa Betawi adalah identik dengan kota Jakarta. Saya mengajak masyarakat muda, terutama seniman Betawi yang masih muda, yuk bangkitlah, berjuanglah. Kata Roma Irama, enak tuh lagu, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian.
Belajar sakit dulu, senangnya kemudian. Coba generasi muda sekarang, yuk bangkit. Di zaman sekarang anak muda enak main lenong, Neng. Dari rumah udah naik mobil, turun ke mobil dari panggung. Aneh, jalan kaki nih. Mana bayarannya kagak. Apa kagak perih. Nyampe di panggung, udah kehabisan nasi. Gila bangga pahit. Tapi hal itu yuk kita perjuangkan. Allah Maha Adil. Alhamdulillah. Kita sekarang udah punya rumah. Gitu. Ya, sekali lagi yuk generasi muda bangkit. Sebuah kesenian tradisi, 3 faktor yang harus paling mendukung. Seniman, masyarakat, dan pemerintah. Kalau 3 ini tidak saling berkait, kalau bertiga ini tidak saling bekerja sama, ini kesenian tradisi apapun pasti musnah. Kita ambil contoh misalkan kesenian tradisi yang ada di Jepang, kabuki. Itu bagaimana masyarakatnya sangat antusias. Senimannya juga sangat luar biasa. Pemerintah juga sangat mendukung. Di mana-mana kabuki sangat luar biasa. Di kita mana? Itu. Nah, artinya menurut saya kalau kita masih mengharapkan keberadaan lenong, 3 unsur ini harus bisa bekerja sama, harus saling bergandengan, harus saling membantu. Kalau tidak ya kita tinggal tunggu aja apakah lenong akan diambil sama negara lain. Saya kepengen lenong ini menjadi eskul di sekolah-sekolah, sehingga mau tidak mau dia belajar, saya yakin dan percaya akan banyak peminat lenong. Jadi kita nggak menjadi penonton di rumahnya sendiri, tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri.